Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum membawa materi tentang manajemen ilmu pemerintahan. Nama saya Amirul Rais. Saya akan memberikan pemaparan tentang sistem penganggaran pemerintah. Prinsip penganggaran. Anggaran merupakan suatu instrumen penting di dalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen di dunia bisnis maupun di organisasi sektor publik, termasuk pemerintah. Anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Dalam rangka penyusunan anggaran, terdapat beberapa prinsip penganggaran yaitu perlu dicermati, yaitu 1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran. APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas, tujuan, saran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut mempertanggungjawabkan atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. 2. Disiplin anggaran. Pendapat yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos atau pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum atau tidak tersedia anggarannya dalam APBD atau APBD perubahan. Ketiga adalah keadilan anggaran. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam memberikan pelayanan karena pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat. 4. Efisiensi dan efektivitas anggaran. Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan maksimal untuk kepentingan masyarakat. Kelima, disusun dengan pendekatan kinerja. APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja, output dan outcome dari perencanaan alokasi biaya ataupun input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait. B. Karakteristik siklus anggaran pemerintah daerah dan penjadwalan. Karakteristik sistem anggaran pemerintah daerah berdasarkan buku panduan analisis dan advokasi anggaran pemerintah daerah di Indonesia yang diterbitkan oleh Yayasan Asia, The Asia Foundation, dan Asia Development Bank pada awal tahun 2006. Dalam merencanakan dan mengelola anggaran keuangan daerah diperlukan pemahaman awal tentang karakteristik anggaran pemerintah daerah yang mencakup antara lain siapa-siapa saja pelaku kunci yang terlibat, siklus dan kalender anggaran, dan rincian proses anggaran yang merupakan siklus selama 30 bulan atau 2,5 tahun. Pelaku-pelaku kunci yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintahan kabupaten kota adalah pertama, pihak eksekutif yang terdiri dari bupati atau wali kota, sekretaris daerah, tim anggaran, SKPD, Bapeda, dan BPKD. Di mana bupati atau wali kota adalah pengambil keputusan utama dalam menentukan kegiatan dalam pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk satu periode waktu tertentu.
Dalam hal ini, Bupati, Wali Kota harus segera menyusun RPCMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat 3 bulan setelah terpilih. Dokumen ini hanya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Setelah selesai penyusunan APBD ini, suatu tahun anggaran tertentu, Bupati Wali Kota segera mengajukan rencana perda tentang APBD disertai dokumen pendukungnya kepada DPRD. Selanjutnya adalah Sekretaris Daerah atau Sekda. Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran daerah, Sekretaris Daerah dalam suatu pemerintahan kota atau kabupaten merupakan koordinator tim anggaran eksekutif yang mempunyai tugas antara lain menyampaikan kebijakan umum anggaran KUA kepada DPRD. Kebijakan umum anggaran adalah dokumen yang akan dijadikan landasan utama dalam penyusunan anggaran. Tim anggaran eksekutif. Tim anggaran eksekutif yang diketuai oleh Sekda yang bertugas untuk menyusun kebijakan umum anggaran dan berkompilasikan rencana kerja anggaran setiap satuan kerja RKA SKPD menjadi RAPBD. Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unit kerja pemerintahan kabupaten kota yang merupakan pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran yang mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan anggaran pada unit kerja yang bersangkutan. Jumlah SKPD untuk suatu pemerintahan kabupaten atau kota dapat berbeda-beda antara satu dengan lainnya tergantung pada struktur organisasi pemerintahan di daerah masing-masing. 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda). Bapeda dari suatu pemerintahan kabupaten kota merupakan unit perencana daerah yang mempunyai tugas antara lain untuk menyiapkan berbagai dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan musyawarah perencanaan dan pembangunan di daerah, meninggalkan prioritas musrenbak dan mengkoordinasikan antara hasil musyawarah dan unsur dari setiap satuan kerja sehingga tersusun rencana kerja pemerintahan daerah. 6. Badan Pengelola Keuangan Daerah atau disebut dengan BPKD. BPKD adalah unit kerja pada suatu pemerintahan kabupaten kota yang bertugas antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah APBD dan berfungsi sebagai bendahara umum daerah. BPKD bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Istilah yang dipakai di suatu pemerintahan kota atau kabupaten tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ada organisasi suatu pemerintahan kota yang menyebutnya dengan istilah BPKAD atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Ada yang memberi nama Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah atau BPKKD. B. Pihak legislatif yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah antara lain Panitia Anggaran Legislatif, kemudian komisi-komisi DPRD. C. Yang bertindak juga sebagai penyusun anggaran dan pengawas adalah pihak pengawas atau auditor. Untuk pengolahan pengawas di daerah, keuangan daerah ada disebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disebut dengan BPKP. 3. Badan Pengawasan Daerah atau yang disebut dengan Bawasda. Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karakteristik anggaran masih mengalami perubahan-perubahan sehingga diperlukan pula informasi terkini tentang perubahan yang telah sedang berlangsung mengenai proses penganggaran beserta ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. 2. Siklus anggaran pemerintah daerah. Walaupun siklus proses penganggaran di setiap negara berbeda satu dengan yang lainnya, namun pada dasarnya mempunyai urutan-urutan yang sama, makna dan tujuannya. Menurut buku panduan tentang analisis dan advokasi anggaran pemerintah daerah di Indonesia yang diterbitkan oleh Yayasan Asia The Foundation dan Bank Pembangunan Daerah Pembangunan Asia (APBD), proses siklus anggaran pemerintah daerah berlangsung selama 2,5 tahun dengan urutan sebagai berikut. Pertama, penyusunan dan pendapatan anggaran 1 tahun sebelum tahun anggaran berkenan. 2.
pelaksanaan anggaran, yaitu 1 tahun anggaran berjalan. Ketiga, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setengah tahun. Tahapan ini mencakup antara penyiapan laporan semester pertama dan laporan tahunan termasuk penelaahan dan pelaksanaan anggaran untuk waktu dan satu anggaran bersangkutan. Tahapan dan pemeriksaan terdiri pemeriksaan internal yang dilakukan Bawasda dan BPKP menggunakan APBN serta pemeriksaan eksternal atau Badan Pemeriksa Keuangan atau disebut dengan BPK. C. Anggaran berbasis kinerja. Pengertian anggaran berbasis kinerja adalah penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, sumber daya, dan sumber daya lainnya, berbagai variasi dan sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk untuk pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dan penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja diantara menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukur dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran output dan hasil yang diterapkan outcome, termasuk efisiensi dalam mencapaikan hasil dari keluaran tersebut. Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah: pertama, tujuan yang disepakati untuk pencapaiannya. Kedua, pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan dikonsisten sehingga dapat diperbandingkan dengan biaya dengan prestasinya. Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja yaitu: 1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi. 2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus-menerus. 3. Sumber daya yang cukup untuk menyempurnakan tersebut, uang, waktu, dan orang. 3. Penghargaan dan saksi yang jelas. Dan terakhir, keinginan yang kuat untuk berhasil. Selanjutnya adalah manfaat penerapan anggaran berbasis kinerja. Paradigma baru pengelolaan keuangan daerah mencakup antara lain menekankan anggaran berbasis kinerja. Dalam dokumen penyusunan anggaran berbasis kinerja disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Desa, perangkat daerah harus betul-betul menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, dan keterkaitan antara besaran anggaran yang manfaat yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, penerapan pemerintah pusat daerah wajib bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya. Selain itu, anggaran berbasis kinerja juga merupakan suatu metode penganggaran yang mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kinerja dari setiap SKPD di lingkungan perintah kabupaten atau kota terkait ABK yang efektif akan dapat mengidentifikasikan keterkaitan antara nilai uang dan hasil yang dicapai, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi. Kemudian adalah standar pelayanan minimal atau disebut dengan SPM. Pengertian standar pelayanan minimal dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 11 ayat 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan suatu perintah yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Di lain pihak, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2003 pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal merupakan tolak ukur kinerja dalam menentukan pencapaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimum ditegaskan bahwa SPM berisi ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh masyarakat secara minimal. Dari berbagai pengetahuan tersebut, secara umum dapat diikhtiarkan bahwa SPM merupakan standar minimal
pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Adanya SPM akan menjamin minimal pelayanan yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah. Dengan adanya SPM, maka akan terjamin kuantitas dan kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah. Seperti telah diuraikan di atas, bahwa pelayanan urusan wajib merupakan pelayanan minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa SPM ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Teknis, sedangkan pedoman penyusunan SPM ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 167 Ayat 3. Manfaat penerapan standar pelayanan minimal ada: 1. Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu pelayanan publik dari pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintah daerah setempat dengan mutu tertentu. Dengan ditetapkan SPM, maka dapat ditentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik, sehingga SPM dapat dijadikan dasar untuk penentuan kebutuhan pembiayaan daerah. Ketiga, SPM dapat dipakai sebagai landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan. Selanjutnya, menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya, sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melaksanakan pelayanan kinerja yang telah dilaksanakan unit pelayanan penyedia suatu pelayanan. F. Sebagai benchmark untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pelayanan publik. G. Menjadi dasar pelaksanaan pengawasan dan dilakukan oleh institusi pengawasan. H. SPM dapat memperjelas tugas pokok pemerintah daerah dan mendorong terwujudnya check and balance yang lebih efektif, mendorong transparansi dan prinsip masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aktivitas utama dalam penyusunan APBD, aktivitas utama adalah mendapatkan hak kuantitas dan membuat keputusan penganggaran. Proses mendapatkan data kuantitas bertujuan untuk memperoleh informasi yang pengertian tentang program menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Peranan legislatif dalam penyusunan APBD adalah proses dan pilihan pengalokasian anggaran pada setiap unit kerja yang dihasilkan dalam melalui koordinasi di antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam usaha mencapai kesepakatan, seringkali keterkaitan antara kinerja dan alokasi anggaran menjadi fleksibel dan longgar. Namun aktivitas analisis standar belanja alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Berdasarkan tersebut, akhirnya ditetapkanlah Perda mengenai APBD. Ekonomi makro dan kebijakan. Pentingnya kerangka framework ekonomi makro merupakan langkah awal untuk pemrograman pengeluaran daerah. Pertama, untuk estimasi realitas dan ketersediaan sumber daya bagi pemerintah. 2. Penetapan tujuan fiskal. Bila pemerintah pusat selalu memperhatikan asumsi indikator ekonomi makro dalam tiap kali penyusunan RAPBD, maka demikian pula halnya dengan pemerintah daerah. Dalam penyusunan RAPBD-nya, perubahan-perubahan dalam penetapan asumsi indikator ekonomi mikro di tingkat pusat tentu saja akan berdampak pada pemerintah daerah. Dampak yang lebih mungkin terlihat adalah pada dana transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam bentuk dana perimbangan, khususnya dana alokasi umum yang menganut money-flow function. Pemerintah pusat menetapkan pengalokasian DAU kepada daerah dengan memperhatikan kesenjangan antara kebutuhan fiskal daerah dengan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, perubahan asumsi indikator ekonomi makro yang dilakukan oleh pemerintah pusat sudah sebaiknya ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah dalam penyusunan RAPBD maupun RAPBD perubahan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pendanaan pemerintahan daerah, penyusunan anggaran pemerintah daerah, dan saya ucapkan terima kasih.